Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. Satu, dia nggak boleh sholat. Dua, nggak boleh puasa. Tiga, nak terus ora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid, berarti cawe itu istihadah selawase ra salat, wong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak salat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darah nih. Haid. Mulane akeh wong ra daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang. Bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan? Uang ngetes itu sampai takok sing bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenal, nak takoke setengah ngalim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gedeng ulama, saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nak takoki Gus ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucuk kiai, mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimame traweh betah. Kiai ulama ra betah, orang ulama ra. Parah ulama. Kena ben ra salat Mbah Sali, cek bae Lukman. Mbah Sali jog sepo-sepo nak salat iki. Nggawa mobil Serena. Golek masjid sing pun badhe komat. Noh, golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Tadi mau tuh mikirin mobil. Terus imamnya salam itu juga mobil malah. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah terus kau itu. Nak sampai nama. Apa menjelang nama? Sholat, terus wudhu, madem, terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling, memang saya itu ya beling. Kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunnah bagi ulama yang karismatik itu sunnah. Kalau nanti konco tenan, kalau konco akrab. Nilai lekman ya kenal konco akrab, menjadi kiai. Tenggundan itu 4 kilo dari dalamnya bangun Gundan. Pas khutbah, bangun rawa-awal, nih soal runtusan berlorong. Coba bayang, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan. Iku berjumatan. Kok apa ya Gus bangun jumatan iki aku kelaran. Iso bayang ngut bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Gue pikir jadian rebukan sing enak Jumatan gue buri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Karena khotib PP mlepok macam-macam iku aman, bebas ya bebas. Jadi aku terus rawo yo. Wes bayang mungkin nak Mustafa ngetbe aku cek wani apa padha nome malah tuwa dhekne umure. Tapi ini bangun sepopo karismatik terus gue ngisor terus khotib kan enek barang khotib ora sekedar ngomong mudah bareng runtusan kan gak setruk ke sampe terus aku nak ngono sirine makanya kejut lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, Jumatan, goguri, anut basal, ya rai, sama maksudnya ini cerita, paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulanya kiai alim, sing Qur'ane lanya, itu jarang, nak semaan berita teko, itu, kurang teko, era aja, aku meneh teko, malah runtus. Malah batini di akhiri wal asri malah orang falahu ajrun ghairu mamnun tapi watawasau bil haqqi. Nah, kalau di era Basahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farid, di era Mbah Mun ya begitu, apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farid. Ada pemisah karena Nabi ini spesial sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat yang sofa awal ya sudah seperti itu
Tapi wong alim-alim kok sok guri ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyo mak alim-alime wong Lasem nggih Mansur. Nah, Jumatan niku guri awal pager. Gak salam yo terus. Kunjul. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal, kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Engko kula nate disowani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Apunten Gus, kula niku khotbah kan. Sebenarnya Gus kula khotbah jenengan jare sapa khotbah? Aku ora tahu kok aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun. Yakin. Nggih matur nuwun ngoten. Wes ke sing pede yakin ra taruh. Sementing aja suwi iku sing Gus. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Nggih Gus, mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah. Anak kecil, cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang dokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe apa ngiasno Nabi cacilik, niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham ya maksud? Kamu boleh berdalih aku ngapain cilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah, oke mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara sapu tangan itu mati itu buka. Wah, saat dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Misbah wudhu misalnya, dengerin ya, Misbah wudhu. Cipratan dari wajahnya Misbah kena tangan yang sudah tak nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukholifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serotet. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas aku. Ya Ummul Mukminin. Kula niku di bojo ae. Niku nak nganggo bojo iku batal poso. Jadi ngrungokno. Jare ora yo lucu. Coba kok aku, Farid Nabi aku pas foto ora tau kambung, tak kok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas foto Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya Ummul Mukminin inna wa la yastakhiyunal haq. Allah itu kan tidak malu menghentikan barang apa? Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi kobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas soem nabung aku, tapi Nabi ya tetap
Itu artinya kan, coba kalau nggak ada Aisyah, ya beda kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saudi Rasulillah wa shollafi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak kerohin. Terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya bojone sing kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku Empok ora tau di duit pokoknya wae itu seputar duit. Jadi empok bojoku iku boleh tapi aku nganti saiki ora tau jenenge duit ora tau. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Menang bojone urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? Aja rasani ngarep ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus 2 tahun seneng tok warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwane wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang di bahasa halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase nih artinya. Nah Aisyah boten nggih Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu. Oh, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amirun nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, besok-besok kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tabyidu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh sarapan dorong ngopi, ngopi orang boleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi itu niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot dini ini. Maksudnya wes di tak pangan. Intinya terus membatalkan. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras itu yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Iku bojo tenan kan donya akhirat senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng bocah bloke ngono iku masalah iku beto paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering ngerti sewani tiyang mau takok ngene ya rada kurang ajar nih takok rada kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus kok sakit gitu bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu yo meneh. Dene wis pengalaman kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone.
Kula Abe Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bodoh nih. Kodene de konco kiai sama maca Fathul Wahab, maca Fathul Mungkin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya jadi wong goblok nganti mati. Bagir mulang apa enggak? Kowe nak mulang terus warat. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblok bojone wae. Akeh boten. Hafiz sing ralanya mergo bojone yo akeh. Kulo di kanca kafe sing nanya tak takok lho kulo ager terus apa nak terus anak warak. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kok kalau wong minta. Jadi dari cara Pak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblok nang bojo. Termasuk wong alim-alim. Itu goblok, jadi bergoblok. Tapi sampai Pulau punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai kuat. Jadi tahu santri ini mau 20 30 akhirnya itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa, di depan wong jenggoten yang ngikut Mustafa, jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk ya maksudnya. Itu anak sing cilik, mbok umur 30 Pak, dibrekno nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku boten diparani ning ning musola yang diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak dibrekno ning. Iya. Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojo ngeri tenan.